Yo semuanya, di episode 16 kemarin kita telah diperlihatkan, pertarungan antara Jimina Seinen melawan Goldo, Rose yang melarikan diri dari kejaran prajurit, serta sosok wanita elf yang mengaku sebagai kakak dari Alpha. Dan kegilaan super seperti apa lagi, yang akan dibuat oleh Sid Kageno di episode berikutnya, kita akan bahas di video ini. Selamat datang, di channel Senku Anime. Awal cerita, akan langsung bertempat di asrama para laki-laki. Sid yang sedang duduk dengan membaca bukunya, dihampiri oleh temannya yang idiot, sambil menunjukkan poster buronan Rose yang baru jadi. Temannya mengajak Sid untuk ikut memburu Rose, karena dalam poster itu tertera, bahwa hadiah imbalannya bernilai 10 juta, namun tentu saja Sid menolak ajakan ini, karena lagi sibuk mager. Tak lama kemudian, tiba-tiba datang ibu asrama menyampaikan kepada Sid, bahwa kakaknya datang untuk bertemu dengannya, dan dia terus berdiri di depan asrama. Mendengar Claire datang menemuinya, Sid langsung berkata kepada temannya Hiyoro, bahwa ia akan ikut dengan dia. Sid pun langsung lari menarik tangan temannya, dan melompat melewati jalan pintas, yaitu lewat jendela. Sedangkan di sisi kakaknya yaitu Claire, merasa heran karena Sid belum juga keluar, tapi Claire gak peduli akan hal itu, dan bakalan tetap nungguin Sid Kageno sampai ia keluar. Kembali kepada Sid, ia telah tiba di sebuah bangunan hotel, merasa lega bisa lepas dari Claire, karena sekali ia tertangkap, Sid merasa sulit sekali untuk bisa lepas dari Claire, oleh sebab itu, Sid memutuskan untuk nongkrong di hotel ini dulu. Dan tiba-tiba, suara piano bergema di telinga Sid Kageno, ia pun melihat seseorang sedang memainkannya, terlebih lagi lagu yang dimainkan ini, adalah lagu berjudul Moonlight Sonata yang Sid kenal. Di sini Sid merasa bingung, kok ada lagu Moonlight Sonata di dunia ini. Sid mulai mendekati pemain piano tersebut, dan ternyata, yang main piano adalah si buah tempel Epsilon. Gila, dandanannya tebal kayak biasanya, ucap Sid Kageno. Setelah mereka saling menyapa, Epsilon yang merasa senang bertemu dengan Shadow setelah sekian lama, mengajaknya untuk duduk santai sambil ngobrol. Bahkan mengenang lagu Moonlight Sonata ini, mengingatkan Shadow kembali di kehidupan sebelumnya, lebih tepatnya, saat Sid dipaksa orang tuanya untuk main piano. Awalnya Sid berpikir bahwa latihan piano membuang semua waktunya, tapi lama-kelamaan, ia sadar bahwa main piano juga gak buruk bagi dirinya, ia jadi punya alasan tidak bermain dengan teman yang lain. Namun yang lebih penting lagi, Sid menyadari alat musik bernama piano ini, baginya ia jadi tak hanya bisa menunjukkan kekuatan saja, tapi juga beberapa bakat seninya. Apalagi, memikirkan seorang Eminence Shadow bermain piano di bawah rembulan, itu sangat luar biasa bagi Sid Kageno. Selanjutnya Epsilon mengatakan kepada Shadow, bahwa setelah ini, ia akan melakukan konser di Oriana, dan ngomongin soal Oriana, Shadow langsung bertanya, apakah Epsilon melihat Putri Rose. Epsilon mengatakan bahwa Beta yang mengurus masalah ini, dan saat ini, ia tak tahu banyak tentang Putri Rose, namun Epsilon yakin, bahwa mungkin dia bersembunyi di saluran pembuangan. Bagi Shadow, informasi seperti ini sudah cukup baginya, ia pun bersiap untuk segera meninggalkan Epsilon, sambil mengatakan sedikit pujian kepada Epsilon. Mendengar ia dibilang cantik, wajah Beta jadi berseri-seri kegirangan, dan merasa gak sabar, ingin ngumbar cerita ini di depan wajah si manis Beta. Scene berpindah jauh di lorong bawah tanah, menampilkan Oriana Rose yang sedang berjalan menyelusuri lorong, dan tiba-tiba berhenti nyandarkan bahunya di dinding. Di sini keadaan Rose terlihat sangat kelelahan, namun ia merasa sedikit lega, karena merasa bahwa sudah tak ada prajurit yang mengejarnya lagi. Rose sendiri, sampai saat ini juga tidak percaya, bahwa ia akan bisa sampai melakukan hal semacam itu. Memang benar, bahwa sebelum ia bertemu dengan ayahnya, dia terlebih dulu mendengar berita dari Beta, bahwa tunangannya yang bernama Dom ini, memiliki sebuah hubungan dengan gereja. Bahkan Dom juga mengendalikan ayahnya dari balik bayangan, dan menggunakan pengaruhnya, untuk mengumumkan bahwa ia adalah tunangan Rose. Rose megangin bungkus makan pemberian dari Sid Kageno, ia berpikiran dan penasaran, apakah Sid telah mendengar berita tentang dirinya, apakah Sid khawatir padanya, atau bahkan kini Sid tengah mencarinya. Namun tiba-tiba, angan-angan Rose tentang Sid terpatahkan oleh rasa sakit, ia membuka bagian bahu depannya, dan mendapati, bahwa tanda hitam di tubuhnya sudah makin menyebar. Rose semakin merindukan Sid Kageno, bahkan sampai nangis netesin air hujan. Namun tiba-tiba, terdengar suara piano di telinga Rose,
Perlahan Rose mulai bergerak menuju asal suara tersebut, sambil mengingat kecerobohannya, karena rencananya berakhir dengan kegagalan. Rose merasa sangat kacau, karena telah meremehkan kemampuan lawannya, bahkan ia juga sempat berpikiran, kalau saja ia bisa lebih kuat lagi. Akhirnya ia telah tiba di depan pintu asal suara tadi, perlahan ia membuka pintunya, dan melihat sosok dari Shadow, yang tengah memainkan piano bagai disorot oleh lampu rembulan. Terkesima dengan lagu yang telah dibawakan oleh Shadow, Rose memuji bahwa ini adalah penampilan terbaik yang pernah ia dengar. Seperti di anime lain pada umumnya, Shadow mengucapkan terima kasih ala kerajaan, sambil sedikit membungkuk dan merentangkan tangannya. Namun di sini Shadow juga bertanya, apa yang sebenarnya Rose inginkan. Perlahan Rose mengatakan, bahwa ia hanya ingin melindungi kerajaan Oriana dengan tangannya sendiri, namun ia sadar, bahwa dirinya yang saat ini masih belum mampu. Apakah dengan pertarungan, semuanya akan berakhir, ucap Shadow dengan ekspresi badasnya. Shadow mengeluarkan energi slime hitam di telapak tangannya, dan mengatakan akan memberikan kekuatan itu, jika memang Rose memiliki perasaan akan pertarungan. Namun Rose yang sedikit terkejut juga bertanya, apakah dengan kekuatan itu, dia bisa menyelesaikan semuanya. Shadow mengatakan, bahwa itu semua tergantung dari keputusannya sendiri. Waktu Rose di sini sudah tak banyak lagi, suara prajurit yang mengejarnya telah terdengar di balik pintu. Rose tanpa pikir panjang, menerima kekuatan yang akan diberikan oleh Shadow. Dan bersamaan dengan masuknya para prajurit, Shadow telah memberikan kekuatannya kepada Rose. Kini Rose terdiam merasakan kekuatan yang diberi oleh Shadow, dan dalam sekejap, para prajurit yang mendekatinya, telah ia kalahkan. Semuanya tumbang menerima serangan Rose. Akhirnya kini Rose merasakan, hangatnya kekuatan Shadow bukanlah berasalan dari kegelapan, tapi malah mencerminkan cahaya yang menerangi kegelapan tersebut. Di lain sisi, Beta dan Alexia ternyata juga menyusuri lorong bawah tanah, untuk mencari keberadaan dari Rose. Meski mereka terus ribut sepanjang perjalanan, di saat yang sama mereka juga merasakan sekumpulan energi, dan mengira bahwa itu adalah energi dari Rose, mereka berdua langsung lari menghampirinya. Namun setibanya Alexia di sana, ia melihat Rose berdiri di antara tumpukan mayat, lantas ia pun menanyakan kepada Rose, apa yang tengah ia lakukan di tempat seperti ini. Alexia terus memaksa Rose, agar menceritakan semua kejadian yang sebenarnya, bahkan ia sampai mengingatkan, mengenai janji yang telah mereka bertiga buat. Namun Rose mengatakan, bahwa ia akan melewati jalan yang telah ia percayai. Dan Alexia yang marah dengan sikap Rose, mengangkat pedangnya menantang Rose, mengatakan bahwa ia akan membuat Rose bicara, meski harus mengeluarkan seluruh kekuatannya. Mereka pun saling mengadu serangan dan membenturkan pedangnya, namun bagi Rose serangan Alexia juga terasa berat, berbeda saat pertama ia masuk akademi, apalagi teknik berpedangnya ini, terasa mirip dengan milik Shadow. Namun Rose yang telah menerima kekuatan baru Shadow, dapat menghantam Alexia setelah benturan pedang mereka, akibatnya Alexia yang menerima serangan, harus tumbang dan pingsan saat itu juga. Meski Alexia tengah tak sadar diri, Rose meminta maaf kepadanya, dan bergegas untuk segera meninggalkan tempat itu. Namun, tiba-tiba terdengar suara, yang mengatakan bahwa ia mendoakan keberhasilan Rose, ternyata Beta muncul dari balik pintu. Tentu saja Rose terkejut, karena dirinya juga tak merasakan keberadaan Beta sebelumnya, namun Beta di sini mengatakan bahwa dia tak akan menghentikan Rose. Meski keyakinan Rose baginya menyimpang, namun pada akhirnya, yang mereka lawan adalah musuh yang sama, dan suatu hari nanti jalan yang mereka lalui juga pasti akan menyatu. Namun sampai saat itu tiba, Beta masih harus mengasuh seseorang dulu. Meski Rose merasa kebingungan dengan ucapan Beta, ia tetap melangkah untuk pergi meninggalkannya, dan di saat Rose telah benar-benar pergi, sambil menatap langit tempat Shadow berdiri tadi, Beta merasakan energi milik Shadow dari Rose, dan ceritanya bersambung. Dan mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Kita akan lanjutkan ceritanya di video berikutnya. Jika video ini dapat menghibur kalian, jangan lupa untuk meninggalkan like dan subscribe-nya, agar kedepannya gua makin semangat lagi bikin videonya. Dan jika ada salah kata selama pembahasan mohon dimaafin, dan gua, Senku Anime, pamit nidurin diri, lalu biarin Mamang Diablo yang nutup videonya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。